Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, boleh lambaikan tanganmu. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi siang hari ini untuk menghargai kita pujian penyembahan dan firman Tuhan. Bapak Ibu juga boleh angkat tanganmu ketika pujian penyembahan dan bertepuk tangan ketika praise. Mari kita siapkan hati kita akan mulai ibadah ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Tuhan. Kami pada hari ini Tuhan Yesus berkumpul ya Tuhan di tempat kami masing-masing ya Tuhan, di rumah kami Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami ya Tuhan Yesus. Biar Engkau pimpin kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar Engkau jamah setiap kami ya Tuhan Yesus. Biar hadirat-Mu turun atas setiap kami ya Bapa. Engkau mengurapi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar hadirat-Mu turun ya Tuhan. Dan hadirat-Mu nyata Tuhan pada setiap rumah-rumah kami ya Tuhan Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang berbeban berat Tuhan Engkau kuatkan ya Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan mujizat-Mu masih ada Tuhan. Kami percaya Tuhan sukacita-Mu penuh atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan Yesus, Engkau luar biasa Tuhan. Biar segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Kami mau berbahagia Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Mari angkat tanganmu, katakan, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, kami berbahagia Tuhan, memuji Yesus selamanya. Mari kita nyanyikan dari awal sama-sama. Kami mau berbahagia Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Sama-sama katakan, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kami mau bernyanyi Tuhan.
aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan, kami mau berbahagia bersama dengan-Mu Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus. Kami ciptaan baru, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Sama-sama katakan, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, kami memuji-Mu, memuji Yesus selamanya. Mari bertepuk tangan sama-sama, bernyanyi bahagia memuji Yesus sampai selamanya Tuhan. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Mari berikan tepuk tangan, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak kami puji, sebab Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Biar sukacita-Mu penuh atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau berbahagia Tuhan, karena Engkau Tuhan Yesus, Engkau sukacita kami Tuhan. Terima kasih. Yang mau bersukacita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, katakan haleluya. Haleluya. Kita mau bersukacita bersama dengan Tuhan, amin. Haleluya. Boleh bertepuk tangan sama-sama? Kita mau bersukacita sama-sama di tempat ini. Dan sukacita kami penuh dalam-Mu Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Katakan rahmat-Nya, rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Sekali lagi katakan sukacita. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan.
lambaikan tanganmu, katakan, puji Dia, tinggikan namanya, puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku, ya Yesus, sukacitaku. Haleluya. Boleh Bapak Ibu sendiri katakan, sukacitaku penuh, sukacitaku penuh. Katakan kekuatannya, kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Katakan puji Dia, puji Dia, tinggikan namanya, puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku, ya Yesus, sukacitaku. Katakan puji Dia, puji Dia, tinggikan namamu Tuhan, tinggikan namanya, puji Dia. Kami mau bersyukur Tuhan, ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku, ya Yesus, sukacitaku. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara, katakan puji Dia, puji Dia, tinggikan namanya. Boleh angkat tanganmu, puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku, ya Yesus, sukacitaku. Kau Yesus, ya Yesus, sukacitaku, ya Yesus, sukacitaku. Boleh bertepuk tangan, haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Mari kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kau sukacita kami Tuhan. Kami tenang bersamamu Tuhan Yesus, sebab Engkau Raja kami Tuhan. Kau Allah kami yang hidup. Kami mau selalu bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kau telah mati buat kami Tuhan. Terima kasih. Mari kita sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari angkat sembah kalian buat Tuhan. Mari angkat sembah kita buat Tuhan Yesus. Sebab Dia yang layak disembah, sebab Dia yang layak dipuji. Kami sembah, kami tinggikan Yesus, sebab Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak. Kami sembah Yesus, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya.
jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Sama katakan dari awal. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Sama-sama katakan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian Tuhan, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian Tuhan, hormat serta syukur segalanya hanya bagi nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia, bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Saudara sendiri katakan. Dia angkatku, beri damai dalam hidupku. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Hanya Dia segalanya bagiku. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita sembah Tuhan. Huyaralabaya shanananamu, huyaralabalalabalalabayaralabaya si. Bagi Engkau Tuhan segala pujian, kami masyurkan nama-Mu. Segala kemuliaan bagi-Mu.
Hanya Engkau yang kami sanjung Tuhan, hanya Engkau yang kami tinggikan, sebab Engkau yang layak Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami sama Engkau Tuhan, Engkau layak Tuhan Yesus, Engkau layak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, Kau dahsyat Tuhan, Kau mulia. Sebab tiada Allah yang lain seperti-Mu, sebab tiada Tuhan seperti-Mu Tuhan. Engkau pembuat mujizat, Engkau ajaib. Dan Yesus telah bangkit mengalahkan maut, dan hari ini kami memiliki keberanian untuk masuk ke tahta-Mu sebagai orang-orang yang telah dibenarkan, telah dikuduskan di dalam nama Yesus. Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengarkan isi hati Tuhan, untuk kami bisa menghadapi masa-masa sulit ini, tetapi juga bukan hanya menghadapi masa sulit, tapi untuk melaksanakan kehendak Tuhan dimanapun kami berada, di musim apapun kami dipercayakan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Mari setiap yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, shalom semuanya. Shalom buat seluruh keluarga GBI ETC. Thank you untuk kepercayaannya. Hari ini saya dipercayakan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya punya tema adalah fokus. Saudara, fokus ini hal yang penting sekali. Fokus menentukan banyak hal, khususnya ketika hari ini kita lagi mengalami masa-masa pandemik. Anyway, saudara bisa mendengarkan suara saya dengan jelas. Boleh kasih jempolnya kalau memang. Oke, thank you. Kita mengalami masa-masa yang sulit, yang seringkali kita kecewa. Ya, sering banget kita kecewa. Makanya hari ini, kenapa fokus itu penting sekali? Karena fokus adalah hal yang bisa membantu kita untuk overcoming disappointment, untuk mengatasi kekecewaan. Saudara, kenapa saudara kecewa sama orang dan terus kecewa bahkan jadi pahit? Sederhana, saudara fokus sama kesalahan mereka. Tapi kenapa saudara bisa jatuh cinta sama orang itu? Ya, kenapa saudara bisa terus-terusan jatuh cinta? Karena saudara fokus sama orang itu. Kalau anak-anak muda, cara membangun jatuh cinta sederhana. Lihat terus saja Instagramnya. Terus stalking Instagramnya. Terus lihat dia, lihat fotonya. Saudara akan semakin jatuh cinta. Nah, inilah yang namanya pentingnya fokus, ya. Penting sekali yang namanya fokus. Kita lagi dihadapi dengan namanya era new normal. Kita tahu bahwa normal yang baru ini tidak mudah buat kita, secara khusus mungkin bagi kita seorang pelayan di gereja. Tetapi saya menghadapi juga, karena saya juga seorang pemimpin di sebuah gereja. Saya seorang gembala senior di sebuah gereja namanya Muda, dan tidak mudah bagi kami menghadapi hal ini. Akhirnya kita menghadapi yang namanya new normal, di mana kita harus beradaptasi, kita harus modifikasi, kita harus berusaha menjadi relevan. Dan bukan hanya sebagai gembala senior di sebuah gereja, tapi saya juga seorang suami yang harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Lalu saya juga seorang ayah, bukan dari anak satu saudara, tapi anak 4 ya. Kenapa banyak? Karena seperti saya sering bilang, karena beli di Tokopedia lagi diskon, cashback pakai OVO saudara. Ya, tidak ya. Dan saya punya 4 orang anak, dan itu bukan hal yang mudah untuk kami bisa memenuhi semua sekolahnya, biaya-biayanya. Dan seringkali ketika kita berhadapan dengan masa yang sulit, kita jadi patah. Ya, kita jadi kecewa. Nah, tapi sekali lagi, walaupun kita menghadapi new normal,
Jangan sampai kita fokus kepada normal-normal yang baru ini. Kita berusaha fokus kepada coronanya. Apa yang corona mau buat? Saudara nggak perlu pusing apa yang corona mau buat. Terserah dia mau buat apa. Tapi saudara harus fokus apa yang Tuhan mau buat. Salah satu mentalitas yang saudara harus bangun begini. Saudara jangan takut mati kena corona. Kenapa? Karena kalau corona kalaupun kita kena corona nggak pernah bisa mencuri kehidupan kekal kita. Makanya Paulus bilang mati ya ketemu Yesus. Ya kalau nggak mati ya hidup buat Yesus. Jadi kenapa harus pusing? Saudara akan pusing kalau Yesus bukan fokus dari hidup saudara. Kita masih berpikir bahwa kehidupan sementara inilah yang harus kita jaga. Betul, saya pun mengalami yang namanya harus di rumah sudah hampir 4 bulan. Saya jarang sekali keluar. Ya keluar cuma buat lari, buat belanja. Ya bukannya kita takut dari corona, kita berjaga-jaga, kita mentaati pemerintah, kita mencoba tidak bersikap sombong karena iman kita, tidak. Tetapi sama sekali tidak ada ketakutan akan corona. Kita berjaga-jaga, kita mengantisipasi juga, memfasilitasi kekhawatiran keluarga. Ya, apakah saya khawatir? Pasti ada. Tapi saya tidak membiarkan kekhawatiran, ketakutan menguasai kita. Kenapa? Karena sekali lagi kita tidak dipanggil untuk fokus kepada new normal. Kita dipanggil untuk fokus kepada Kristus. Kenapa? Karena manusia atau keadaan selalu berubah, saudara. Ya kita berusaha beradaptasi sama dunia, modifikasi sama dunia, menjadi relevan sama dunia. Ini tidak salah, tapi kalau ini jadi fokus kita, maka hidup kita nggak akan kemana-mana, melainkan selalu kecewa. Kenapa? Karena kita tidak dipanggil untuk adaptasi sama dunia, modifikasi untuk dunia, relevan untuk dunia. Tetapi kita harus beradaptasi dengan Tuhan, modifikasi untuk Tuhan, dan menjadi relevan untuk Tuhan. Jangan sampai gereja menjadi relevan buat dunia demi menjangkau jiwa-jiwa, tapi di mata Yesus sudah nggak relevan lagi. Kita berusaha mengenali apa yang dunia mau, tapi kita nggak mengenal apa yang Yesus mau. Makanya gereja jadi kehilangan kekuatan. Kita jadi kehilangan kekuatan. Padahal gereja bukanlah gembala senior yang bangun. Gereja bukanlah pekerja-pekerja yang membangun. Gereja adalah Yesus yang membangun. Matius 16 ayat 18. Aku akan membangun gerejaku dan pintu alam maut tidak bisa melawannya. Apapun yang dimana Tuhan mendapatkan tempatnya, itulah gereja. Saudara bisa membuat perusahaan saudara bisa menjadi gereja. Hidup saudara menjadi gereja. Hobi saudara bisa menjadi gereja. Apapun yang kita lakukan di mana Tuhan memerintah, Tuhan membangunnya, Tuhan menjadi raja, disitulah kita bisa bilang gereja. Karena gereja adalah tempat Tuhan menyatakan kemuliaannya. Itu kenapa jangan sampai kita salah fokus, saudara. Kita harus fokus senantiasa sama Yesus. Karena kalau kita lihat Matius 24 ayat 35, enggak ada di slide, saudara bisa buka. Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu. Corona akan berlalu. Tapi mungkin ada virus baru lagi. Karena dunia ini akan selalu berubah. Tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-firmanku tidak akan lenyap. Maka langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku kekal. Saya mau bilang bahwa seluruh dunia ini nggak ada yang kekal. Termasuk suami saudara. Jangan sampai saudara kecewa sama suami saudara yang cuma sementara di bumi ini. Jangan sampai saudara terlalu fokus sama pemimpin saudara, sama anak rohani saudara, sama keluarga saudara yang mengecewakan padahal hidup mereka cuma sementara. Tapi fokuslah sama yang kekal, yaitu Yesus dan firman-Nya. Sehingga kita bisa menjadi dampak untuk setiap hal yang sifatnya sementara. Makanya kita bisa mengasihi mereka yang memang belum berubah. Kita bisa mencintai mereka yang sulit dicintai karena fokus kita bukan manusia, karena fokus kita Tuhan. Saudara akan selalu mendapatkan kekuatan dari apa yang saudara fokuskan. Saya ulangi, saudara akan selalu mendapatkan kekuatan dari apa yang saudara fokuskan. Saudara fokus sama manusia, saudara selalu mendapatkan kelemahan. Saudara fokus sama dunia, saudara harus pasti selalu mendapatkan kekecewaan. Saudara fokus sama Tuhan,
saudara akan semakin serupa dengan Tuhan. Amin. Nah, itu kenapa saya tertarik dengan kisah Yohanes Pembaptis. Kita tahu Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir di Perjanjian Lama yang mengantarkan tonggak kepada Yesus yang memulai Perjanjian Baru. Kita lihat bahwa Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis mengalami pengalaman yang luar biasa. Dia membaptis Yesus, dia melihat surga terbuka dan suara Bapa dinyatakan, dan dia melihat Roh Kudus turun seperti burung merpati. Jadi ini pengalaman yang luar biasa. Ya, tetapi saudara lihat Matius 3 ke Matius 11, ini cuma beberapa waktu saat, tidak waktu yang lama. Tiba-tiba apa yang terjadi? Yohanes Pembaptis di dalam penjara. Dan lihat, seseorang yang dipersiapkan oleh Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias, yang udah puluhan tahun di hutan belantara, ya, di mana dia dipersiapkan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Seseorang yang ketika beliau adalah sepupunya Yesus sendiri. Dia ketika masih kecil di kandungannya Elizabeth, ketika Maria datang mengandung Yesus, di situ pun Yohanes Pembaptis menyadari kehadiran Yesus. Di dalam kandungan, Yohanes Pembaptis melompat-lompat. Artinya Yohanes Pembaptis sadar betul siapa Yesus. Itu kenapa ketika Yesus datang, ketika dia lagi membaptis orang-orang, dia menyadari bahwa Mesias sedang datang. Jadi dia sadar sekali siapa Yesus. Tapi lihat apa yang terjadi. Ketika dia di dalam penjara, ini yang dia katakan. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan yang lain? Dengan kata lain, Yohanes Pembaptis minta kepada murid-muridnya untuk tanya, coba lu pergi sama Yesus. Tanyain sama dia, betulkah dia Mesias atau ada yang lain? Bayangin, imannya gugur. Ini Yohanes Pembaptis, saudara. Dia lebih dari pendeta manapun. Dia nabi yang dipersiapkan Tuhan 30 tahun. Tapi ketika di dalam penjara, dia kecewa. Ya, lalu singkat cerita, akhirnya murid-murid Yohanes Pembaptis pergi bertemu dengan Yesus. Lalu lihat jawaban Yesus menarik. Dia bilang, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Ya, Yesus nggak jawab. Yesus tidak menjawab, oh iya, bilang sama Yohanes, sayalah Mesias. Yesus nggak menjawab, oh iya, tunggu, sabar, saya akan bebaskan dia. Tidak. Karena Yesus tidak fokus untuk menjawab seperti apa yang Yohanes harapkan. Saudara, seringkali Yesus tidak akan jawab doamu sesuai dengan keinginanmu. Dia akan jawab doanya sesuai dengan keinginannya Tuhan. Ya, itu kenapa ketika Yohanes bertanya ini, Yesus tidak jawab pertanyaan Yohanes, tetapi dia jawab apa yang Yohanes butuhkan. Yohanes, dengar ini, lihat ini. Artinya Tuhan mau bilang gini, Yohanes, ganti fokusmu. Jangan fokus sama 4 tembok yang memenjarahi kamu. Jangan fokus dengan doa yang gak dijawab, pengharapan yang gak tercapai. Jangan fokus dengan orang-orang yang mungkin menyakiti kamu. Jangan fokus dengan sesuatu yang kamu impikan tapi tidak terjadi. Tapi lihat ini, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Tuhan Yesus mau bilang sama Yohanes Pembaptis, kalau hidupmu belum ada yang bisa disyukuri, syukuri hidup orang lain. Lihat apa yang Tuhan kerjakan di luar. Jangan cuman fokus hidupku harus baik, hidupku harus diangkat, hidupku harus dipromosikan, aku harus sembuh, aku harus dapat jodoh, semuanya tentang aku. Tapi Yesus bilang, ganti fokusmu bukan ke kamu, tapi fokusnya ke Yesus. Makanya dia bilang, lihat apa yang kamu dengar, yang kamu lihat. Orang buta melihat,
Siapa yang bikin orang buta melihat? Yesus. Orang kusta menjadi tahir. Siapa yang buat? Yesus. Itu kenapa jangan lihat kepada keadaanmu saja. Baca firman Tuhan apa yang Yesus sudah buat. Lihat berita-berita mungkin yang baik apa yang Yesus kerjakan. Lihat di YouTube mungkin kejadian-kejadian mujizat di entah belantara sana di bagian Afrika, bagian Amerika ke. Lihat di kota-kota lain. Lihat. Jangan sampai mata kita cuma memandang keuangan kita, anak-anak kita, suami kita, istri kita. No, mata kita harus berpusat sama Yesus dan apa yang Yesus lakukan. Bayangin saudara, pengalaman Yohanes dahsyat loh. Saya rasa gak ada satupun pengalaman orang di dunia ini yang mungkin lebih dahsyat dari dia. Kenapa? Karena kita lihat orang-orang di perjanjian lama, mereka cuma mendapatkan penglihatan tentang Yesus. Bernubuat tentang Yesus, bernubuat tentang kedatangan Mesias. Tapi Yohanes Pembaptis, dia baptis Mesias. Dia baptis Mesias. Mungkin kalau ada hari ini ya, ada pertemuan nabi-nabi di surga antara Elia, Yohanes Pembaptis, ya mungkin Daud dan sebagainya, Musa. Mereka makan di meja makan, mereka bertanding. Coba yuk, coba kita besar-besaran apa yang kita lakukan. Musa bilang, gue belah laut dong. Gue adalah gambaran Mesias di mana mempersiapkan jalan bagi umatnya. Lalu Elia bilang, biasa aja. Gue naik ke surga, pakai kuda berapi, sedap. Ya. Lalu Daud bilang, gue mengalahkan Goliat dengan batu. Wow. Mereka berusaha untuk mencari yang terbesar. Tapi Yohanes Pembaptis santai. Dia dari toilet, lalu keluar. Kalian lagi ngomongin apa sih? Kita lagi ngomongin ini. Yesaya melihat Mesias. Musa membelah seperti Mesias mempersiapkan jalan. Daud mengalahkan Goliat seperti Mesias mengalahkan maut. Yohanes Pembaptis santai. Kalian biasa sajalah. Aku baptis Mesias. Sedap. Jadi kita lihat bahwa Yohanes Pembaptis memiliki pengalaman yang dahsyat sekali. Dia melihat Yesus, dia menyaksikan Roh Kudus dan mendengar suara Bapa. Tapi lihat saudara, ini intinya. Fokus mampu mengalahkan pengalaman. Saudara boleh udah naik ke surga, dibawa ke neraka, saudara bisa mengalami sembuh dari cancer, saudara bisa mengalami yang namanya mujizat keuangan, saudara mengalami doa dijawab di masa lalu. Tapi kalau hari ini saudara kecewa, semua akan percuma. Saudara harus sadar bahwa apa yang kita fokuskan hari ini itu yang menentukan, bukan pengalaman kita di masa lalu. Jadi kita harus sadar bahwa yang penting adalah pengalaman kita dengan Tuhan. Dan inilah yang menjadi hal yang paling esensial. Sepertinya saya agak ngeheng. Saudara, saya masih amankah? Suara saya masih aman, gambar masih aman. Oke. Ya, fokus mengalahkan pengalaman. Ini kisah saya, saudara. Saya bukan orang yang hidup dalam Tuhan dulu. Saya pemakai narkoba, saya seorang DJ. Dan saudara bisa lihat gambar yang di bawah. Ya, saya yang pakai jaket ungu sedang memegang sesuatu, ya. Lalu yang paling ujung sebelah kiri itu sahabat saya yang pakai kaos warna ungu juga, namanya Hartlon. Ya, satu waktu kami karena berurusan dengan narkoba, kami ditangkap polisi di tahun 2006 dan kami masuk penjara di situ. Nah, jujur yang ngajarin Hartlon bandel ini adalah saya. Ya, tetapi ketika kami masuk penjara, saya keluar dari penjara. Cuman sehari saya dibebaskan sebagai saksi karena saya tidak tertangkap sebagai pemakai narkoba, tetapi tertangkap sebagai memfasilitasi tempat untuk kumpul kebo, ya, untuk pakai narkoba. Nah, tapi teman saya yang mungkin orang-orang bisa bilang ini muridnya Radit nih, ini yang diajari nakal sama si Radit. Tetapi teman saya yang dipenjara 5 bulan. Saudara bisa bayangin, dia bisa sekali kecewa sama Tuhan harusnya. Tapi menariknya, justru ketika dia masuk penjara, saudara,
dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Satu waktu mamanya kasih Alkitab di penjara dan dia jadi merenungkan firman Tuhan. Dan di situ dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan setelah dia keluar dari penjara, apa yang dia lakukan? Dia temui saya dan dia ceritakan tentang pengalaman dia dengan Tuhan dalam penjara. Singkat cerita, melalui prosesnya, saya juga akhirnya bertobat. Saya mengalami Tuhan, bahkan hari ini kami melayani bersama. Ya, ini tahun 2011-12, bahkan saya jadi pendeta, dia nggak jadi pendeta, saudara. Dia sampai hari ini jadi pengusaha. Tapi kalau nggak ada napi, nama panggilannya napi sih. Ya makanya jangan salah kasih nama panggilan ya. Jadi napi beneran, saudara. Napi ini di dalam penjara bertemu dengan Tuhan, tapi dia nggak fokus dengan penjaranya. Dia nggak fokus kenapa Radit yang ngajarin saya, kenapa dia malah cuma sehari di penjara. Enggak. Dia fokus sama Tuhan dengan apa yang Tuhan mau lakukan. Akhirnya dia keluar dan dia jadi berkat buat saya. Dan hari ini saudara, yang saudara panggil bukanlah napi untuk berkhotbah di gereja saudara. Yang saudara panggil adalah saya. Tapi kalau nggak ada napi, nggak ada saya. Mungkin hari ini yang dikenal saya. Tapi kalau nggak ada napi, nggak ada saya. Saudara, kadang-kadang nggak perlu untuk jadi terlihat. Kadang-kadang kita yang mengalami masalah, kita yang menderita. Tapi kalau kita fokus sama Tuhan, Tuhan buat apa yang dahsyat lebih daripada keadaanmu. Dan hari ini kami, saudara, lihat muda untuk Indonesia, sayalah sebagai gembala senior. Dan napi nggak ada isi apa-apa di gereja. Dia sebagai ya jemaat, sebagai rekan. Tapi sekali lagi lihat, perbuatan yang sederhana membuat hal yang besar. Mungkin dia cuman menginjil temannya, tapi apa yang dia buat, justru temannya ini bisa jangkau banyak orang sekarang. Jadi saudara, kalau saudara fokus sama penjara saudara, ya saudara akan kecewa terus. Karena bisa jadi penjara saudara adalah kebebasan bagi banyak orang. Lihat, penjaranya Yusuf adalah kebebasan bagi bangsanya. Bahkan kebebasan bagi keluarganya yang menyakiti Yusuf. Yusuf di penjara bisa dibilang asal muasalnya karena keluarganya membuang dia. Tapi Yusuf nggak pernah fokus sama kekecewaannya sama keluarganya. Dia nggak fokus sama fitnahan istri Potifar. Bahkan di dalam penjara Yusuf bisa jadi berkat. Malah di dalam penjara akhirnya dia keluar, Firaun mengangkat dia dan dia jadi orang kedua paling penting di Mesir, dan itu membuat dia bisa menjadikan kemerdekaan, bisa mengantarkan bangsanya kepada kebebasan. Jadi saya percaya bahwa penjaramu hari ini bisa jadi adalah kebebasan bagi banyak generasi kalau kita fokus sama Tuhan. Tapi kalau kita fokus sama masalah kita, ya mentok-mentok cuman apa? Ya dapat bisnis baru lah buat bertahan hidup. Ya lumayan bisa dapat penghasilan untuk kita bisa survive bayar kontrakan. Itu doang. Tapi kalau kita fokus sama Yesus, bisa jadi kita menyelamatkan banyak kontrakan-kontrakan lain. Bisa jadi kita menyelamatkan banyak keluarga. Dan udah pasti kalau kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan pasti pelihara hidup kita, amin. Saya tutup dengan kesaksian terakhir ini. Saya percaya bahwa disappointments are God's appointments. Kekecewaan seringkali jadi perjumpaan antara kita dengan Tuhan. Ini anak saya yang keempat. Mungkin saudara beberapa sudah dengar ceritanya di Instagram. Anak saya yang keempat lahir dengan kelainan, orang bilang dengan cacat. Anak saya divonis mengalami kelainan pertama di dunia. Wow, sebuah prestasi yang hebat, saudara. Bukan lomba nomor 1 terbaik di dunia, bukan juara nomor 1 di dunia, tapi dipercayakan kelainan pertama di dunia. Saudara,
sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan, saya bisa sekali kecewa dan banding-bandingin sama Tuhan. Tuhan, saya kan sudah melayani Tuhan. Kenapa Tuhan tidak sembuhkan anak saya? Tuhan, saya sudah melayani-Mu 12 tahun. Kenapa Tuhan kasih saya anak yang mengalami kelainan pertama di dunia, mengalami kelainan jantung, kelainan otak, kelainan tulang, mengalami kelainan di di tenggorokan, namanya laringomalacia, lalu ada kelainan kromosom yang namanya kampomalik displasia yang adalah pertama di dunia yang menyerang tulang-tulang dan menyerang sistem reproduksi. Mudah untuk kecewa. Inilah penjara saya tadi. Bagi saya ini penjara saya. Mudah buat kecewa, mudah buat hitung-hitungan. Kalau memang kita punya mentalitas bos, kita akan jadikan Tuhan kita sebagai pelayan. Tuhan, saya doa, kamu harus jawab. Saya puasa, kamu harus lakukan. Itu mental bos. Tapi kalau kita sebagai pelayan Tuhan harusnya sadar, saya adalah ciptaan Tuhan pencipta. Saya adalah hamba, Tuhan adalah raja. Saya adalah anak, Tuhan adalah bapa. Walaupun betul Tuhan akan kasih warisan, tapi kalau kita sedang mengalami penjara, apa yang saudara mau lihat? Di sini ketahuan mentalitas kita. Kalau mentalitas hamba atau budak, kita akan fokus sama penjara dan kita akan menuntut kepada Tuhan. Tapi kalau kita mau belajar punya mentalitas anak, mentalitas pelayan, kita akan bilang, Tuhan, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan aku kekuatan untuk mengalami ini. Nah jujur saya sekarang ceritanya gampang, tapi dulu enggak. Saya juga kecewa, saya juga marah, saya juga bingung. Tapi sekali lagi, walaupun saya bingung, saya kecewa, saya marah, tapi saya melepaskan semua itu dan menundukkan di bawah kaki Kristus. Saya cuma mau percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana. Akhirnya Tuhan kasih kekuatan. Bayangin saudara, anak saya hari ketiga di rumah sakit, istilahnya diusir. Ya, ini bahasa kasarnya, tapi bahasa dokternya adalah rumah sakit tidak sanggup. Coba datang ke rumah sakit lain. Akhirnya kita pergi ke rumah sakit lain dan masuk NICU, saudara. Saudara tahu sehari berapa bayarnya? Saya harus sebut ya, karena supaya saudara tahu bahwa memang saya nggak mampu bayar. 10 juta saya harus bayar sehari. Dan saya nggak punya uangnya. Akhirnya saya harus jual mobil. Mobil saya jual, standar hidup saya kurangin, makan seadanya. Dan saya cuma percaya satu hal. Kalau saya lagi sulit keuangan, ya saya harus turunin standar hidup saya, bukan standar iman saya. Kalau saya lagi susah, yang saya turunin standar hidup, bukan standar mengasihi Tuhan. Karena saya percaya Tuhan berperkara. Dan kita lihat dengan semua permasalahan di anak saya semakin bertumbuh luar biasa. Ya, penyakit seperti anak saya itu divonis usia cuma 3-5 bulan. Saudara bayangin anak saya kalau minum susu masuknya bukan ke lambung, masuknya ke paru-paru. Makanya dia harus pakai selang. Apakah ada alasan hidup buat anak saya? Saya percaya ada. Saya percaya ada. Karena kalau Tuhan izinkan anak ini lahir, saya percaya karena anak ini adalah jawaban buat dunia. Anak ini adalah garam dan terang dunia. Sama juga seperti saudara. Kalau saudara diizinkan lahir, saudara harus tahu saudara adalah gambaran Tuhan di dunia. Saudara adalah garam dan terang di dunia. Tapi masalahnya saudara mau fokus sama yang mana? Saudara mau fokus sama diri saudara? Saudara mau fokus dengan masalah saudara? Atau saudara mau fokus sama Tuhan yang punya rencana? Itu menentukan masa depan saudara. Dan puji Tuhan, banyak mujizat kami alami. Ya, ada lubang jantung sebesar 3-4 mili, itu tertutup secara ajaib. Lalu tulang punggung vertebrae ketiga yang ada permasalahan, tiba-tiba dites sama dokter, tiba-tiba permasalahannya menghilang, saudara. Sampai dokter bilang ini keajaiban. Lalu banyak sekali isu-isu seperti kayak anak saya itu hampir tuli total, nggak bisa dengar. Dan menurut dokter kalau lahir dengan kelainan nggak bisa dengar, ya udah nggak bisa diapa-apain. Kalau sakit telinga bisa diobatin.
Tapi kalau lahir dengan kelainan pendengaran, ya nggak bisa. Harus diadaptasi pakai alat bantu pendengaran. Tapi saudara tahu bahwa Tuhan adalah sumber mujizat. Walaupun dokter bilang nggak perlu dites lagi. Tapi saya ngotot, enggak. Kami harus tes terus, tes terus, tes terus. Bahkan ada perusahaan alat bantu pendengaran yang mau endorse kami gratis. Alat bantu pendengaran terbaik buat anak kecil. Wow, harganya mahal sekali dan mereka mau kasih gratis. Tapi kami menolak. Kami mau lihat Tuhan bekerja. Dan betul saudara, di usia kesekian, ternyata anak kami mengalami tes yang berubah. Dari hampir tuli total, berubah jadi hampir-hampir tidak tuli, saudara. Dia bisa mendengar normal. Bahkan ketika saya masuk kamar, saya kagetin, anak saya nangis. Puji Tuhan, anak saya bisa dengar dikagetin. Dan saudara, hari ini anak saya melewati masa-masa krisis yang katanya usia cuma 3-5 bulan. Terus bertumbuh, mujizat demi mujizat, mujizat demi mujizat, dari mujizat finansial, mujizat kesembuhan. Sampai hari ini usia anak saya sudah berusia 3 tahun. Wow. Gak hanya itu aja saudara, tapi hari ini kami dipercayakan bisa bersaksi di media-media sosial umum, bukan hanya media sosial Kristen. Lihat di sini jurnalisnya ya, wartawannya mencatat, buat kami Zio itu bukan seseorang yang menderita penyakit langka, tapi Zio adalah membawa berkat langka, imbuhnya bersyukur. Siapa yang nulis? Bukan saya, orang lain. Jadi Ziona membuat orang lain yang non-Kristen bersaksi untuk Tuhan. Dahsyat sekali saudara, dan saya bersyukur bahwa hari ini istri saya sekarang dipercayakan menjadi duta besar penyakit langka Indonesia. Saudara bisa bayangin, saya ini di drop out di kampus. Di kuliah kedokteran gigi saya di drop out. Dan istri saya juga sama, di drop out dari kuliah hukum. Tapi beberapa tahun silam kami diundang oleh staf presiden. Duduk di meja dan mereka nanya, Mas Radit, Mbak Joanna, Indonesia bisa lakukan apa buat anak-anak yang lahir dengan penyakit langka? Kenapa nanya sama saya, Pak? Saya di drop out. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan akan dipanggil untuk bicara depan raja-raja. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita benar, bukan karena kita baik, tapi karena kita bergantung sama Dia yang maha baik. Karena kita bergantung sama Dia yang maha kudus. Karena kita bergantung sama Dia yang maha benar. Dan saya percaya saudara, Zio lahir dengan penyakit langka, malah membawa kami untuk menjadi duta besar penyakit langka untuk bangsa kami. Ingat saudara, penjara saudara bisa jadi adalah kemerdekaan bagi banyak orang. Amin. Makanya seringkali Tuhan berikan apa yang kita butuhkan dalam bungkusan yang tidak kita inginkan. Seringkali Tuhan kasih orang tua yang gak sempurna. Tuhan kasih orang tua yang gak mengasihi kamu. Bahkan Tuhan percayakan anak-anak kamu, terus tiba-tiba lahir, salah komunitas, jadi kurang ajar. Tuhan mungkin percayakan gereja yang gak sempurna. Tapi kalau kita fokus sama diri kita fokus sama orang-orang yang mengecewakan, maka kita akan mengecewakan saudara. Makanya seringkali Tuhan berikan apa yang kita butuhkan dalam bungkusan yang tidak kita inginkan. Sebab Paulus mengatakan, saya tutup dengan ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Siapakah mereka? Bukan orang Kristen, saudara. Saya mau ulangi. Bagi mereka bukanlah orang Kristen, tetapi bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai rencana Allah. Jadi ayat ini bukan untuk orang beragama tertentu. Ayat ini adalah untuk orang-orang yang memilih untuk mengasihi Tuhan dan hidup dalam panggilannya, hidup dalam rencananya. Amin saudara, saya berdoa untuk GBI DTC bisa fokus sama Tuhan di masa-masa sulit ini.
Karena apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, apapun penjara saudara hari ini, itu bisa jadi kemerdekaan bagi banyak orang. Kalau hari ini kita benar-benar mau fokus sama Tuhan. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat keadaan kami hari ini. Apapun yang kami alami, mungkin tidak baik, mungkin penjara. Tapi kami percaya bahwa Tuhan ada. Walaupun manusia berubah, walaupun keadaan berubah, walaupun kami mengalami normal yang baru, tapi Yesus selalu sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Langit bumi boleh berlalu, tapi firman-Mu tetap sampai selama-lamanya. Tuhan, ajar kami untuk selalu tinggal kepada yang tetap, tinggal kepada yang kekal, yaitu firman dan pribadi-Mu. Supaya kami mengenal isi hati-Mu, kami mengenal rencana-Mu, yang ingin menjadikan kami garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, aku memberkati anak-anak-Mu, aku memberkati umat-Mu, di dalam nama Yesus yang siap menjadi berkat, sama-sama katakan, amin.